yakin teman-teman yang berdiri hari ini di sini akan dukung paling depan bahwa Gibran adalah representasi anak muda. Tetapi jalur-jalur yang ditempuh oleh Gibran dan kronik-kroniknya adalah jalur-jalur yang non-prosedural dan inkonstitusional. Prabowo itu adalah produk gagal dari turunan Orde Baru, sedangkan Gibran adalah anak haram konstitusi. Bahwa kita hari ini mau bilang Prabowo, Gibran itu adalah bentuk humor dan kelucuan di dalam ruang demokrasi kita. Teman-teman, saya sudah menitip dan padahal saya cuma minta kita jangan lagi mau dipecah belah oleh mereka. Kita tinggalkan segala ego yang ada pada diri kita, kita bersatu karena mereka takut kita bersatu. Jadi teman-teman datang ke sini atas inspirasi sendiri, mau atas dasar konten mau apapun, mari. Mereka takut kita jadi banyak. Selama ini mereka memecah belah kita seluruh agenda mereka masukkan dan gol saja, iya kan? Jadi setuju tidak kalau kita harus bersatu? Setuju tidak kita harus bersatu? Bersatu, rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Mengerti, paham bahwa tahun depan lu harus mundur dan digantikan oleh orang. Apa yang terjadi? Post power syndrome. Rasa takut untuk kehilangan kekuasaan, rasa takut kehilangan manisnya kekuasaan. Ini sesuatu yang sifatnya manusiawi banget sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasai diri supaya tidak masuk ke wilayah ini. Dan Pak Jokowi yang saya kira pada waktu itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, ternyata belum, jauh daripada itu. Mulailah kebencian terhadap Bu Mega digaungkan dengan kata-kata mak banteng dan segala macam, bahwa Jokowi itu adalah boneka partai dan segala macam. Founding father, pendiri dari bangsa ini hanya menitipkan kepada kita agar apa, mensejahterakan rakyatnya, agar Indonesia ini adil, sejahtera, adil buat kesemuanya, sejahtera untuk semuanya, bukan buat segelintir orang, bukan untuk segelintir oligarki, bukan untuk segelintir daripada konglomerat yang hanya menjadikan yang lainnya hanya budak saja. Sekali lagi, ayo bangkit, kuatkan ukhuwah, kuatkan persatuan. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, nggak mungkin kita berharap dari orang bangsa lain ya bisa menjaga daripada NKRI. Bukan, kita yang harus menjaganya. Upaya menjegalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) oleh lembaga yudikatif dan legislatif terus mendapat respons keras dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai, langkah Badan Legislatif Balik DPR yang menggelar rapat pembahasan RUU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota atau RUU Pilkada merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap hukum. Di Riau, puluhan dosen yang tergabung dalam Forum Dosen Universitas Riau Unri Peduli Demokrasi menggelar aksi himbauan moral di panggung Open Space Unri, Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024. Salah satu yang paling ditentang adalah terkait politik dinasti dan oligarki. Himbauan moral ini untuk mengingatkan anggota yudikatif dan legislatif agar mentaati hukum dan menjunjung tinggi konstitusi, kata Hengki Firmanda selaku anggota presidium kepada Suara.com, Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024. Hengki juga menjelaskan, himbauan moral itu disampaikan sebagai bentuk reaksi terhadap situasi demokrasi di Indonesia yang belakangan semakin mengkhawatirkan. Pantauan Suara.com, himbauan moral itu dibacakan Dr. Elmustian Rahman yang juga merupakan tim presidium. Setidaknya ada 5 poin penting yang disampaikan, yaitu 1. Mari menjunjung tinggi konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Taat pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk ketaatan hukum. 3. Menolak segala macam bentuk politik dinasti dan oligarki di Indonesia. 4. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu, keluarga dan kelompok. 5. Berperan aktif menjaga marwah demokrasi Indonesia. Hengki Firnanda yang juga merupakan dosen filsafat hukum Unri menjelaskan bahwa imbau moral itu dilatar belakangi oleh memanas lembaga yudikatif, MK dan legislatif. Aksi ini juga sebagai bentuk dukungan kepada Mahkamah Konstitusi. Semoga yang kita sampaikan ini didengar oleh lembaga yudikatif dan legislatif, ungkapnya.
Kisruh yang terjadi belakangan ini diharapkan dapat diselesaikan dengan menjunjung tinggi aturan hukum, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara, khususnya Mahkamah Konstitusi, tetap terjaga, tegak.